Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga saat ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menyelesaikan kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang baru saja kita laksanakan adalah salat asar ya, berjamaah, alhamdulillah. Maka sungguh ini adalah salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita yang sungguh ya, jika tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidaklah bisa menyelesaikan suatu kebaikan sekecil apapun ya, selain karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya, semoga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ya, dan sampai saat ini setelah sholat asar ya, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti salah satu majelis ya, di antara majelis-majelis ilmu. Maka sungguh ini juga adalah salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sungguh tidak berhak ya, tidak pantas untuk merasa bangga ya, dengan amalan-amalan yang kita kerjakan ya, karena ketika kita merasa bangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan ya, khawatir ya, kita bisa terjerumus ke dalam suatu amalan yang justru dengan hal tersebut bisa menghapuskan ya, menghancurkan atau menghilangkan pahala-pahala yang sejatinya akan Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas ya. Namun ketika kita merasa ujub ya, ketika kita merasa berbangga atas apa yang kita miliki, apa yang kita merasa diri kita sebagai orang baik ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan satu kepada kebaikan lainnya ya, maka kita berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ya seperti itu, sifat berbangga diri, sifat ujub walaupun terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, karena ya ada perkataan ataupun sabda daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salatun muhlikat ya, ada 3 perkara yang membinasakan ya, ada 3 perkara yang membinasakan: syuhun muta'un wa hawan muttabi'un wa ijabul mar'i ya, 3 perkara yang membinasakan, yaitu adalah rasa pelit yang ditaati ya, kemudian hawa nafsu yang diikuti, wa hawan muttaba'un ya, hawa nafsu yang diikuti, kemudian yang ketiga adalah wa ijabul mar'i, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri ya. Maka sekali lagi semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari sifat ujub terhadap kebaikan sekecil apapun yang sudah kita lakukan, karena sejatinya itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita yang lemah ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pun begitupun ya dengan majelis kita pada kesempatan sore hari ini, di mana kita senantiasa berusaha ya untuk bisa membaca Al-Qur'an terus lebih baik lagi ya, dan maka sungguh
Ya, mudah-mudahan itu tidak menjadi aspek ataupun suatu hal yang kemudian membuat kita menjadi bangga ataupun menjadi sombong, ya. Na'udzubillah wal billah. Tapi ya kita niatkan apa yang kita usahakan ini menjadi salah satu catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salah satu upaya untuk kita senantiasa meneladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, karena Al-Qur'an ya sampai kepada kita, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita itu adalah sungguh bacaan yang indah, ya, bacaan yang dibacakan dengan tajwid, ya, dengan kaidah-kaidah, dengan bacaan-bacaan yang sempurna. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita sebelum melanjutkan pembelajaran kita, ya, di materi ataupun sesi tentang isti'adzah dan basmalah ini, insyaallah ada sedikit pembahasan, ya, yang dibahas oleh para ulama, ya, dan juga telah ditulis banyak oleh para ulama mengenai hal ini. Kita lanjut kepada latihan kita lagi. Ya, insyaallah pada sore hari ini kita latihan di surat Al-Fil. Ya, silahkan bisa dibuka mushafnya atau boleh di HP-nya. Ya, kemudian nanti kita belajar bersama, ya, untuk memperbaiki bacaan kita latihan di surat Al-Fil ini. Surat Al-Fil ada 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan huruf-hurufnya jelas, ya, kemudian panjang pendek dan juga kejelasan kesempurnaan harokatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, ya, di sini mim jelas, ala ini huruf-huruf tipis, ya, kemudian ada ro huruf tebal. Alam tara, kemudian di mim sukun, tidak ada gunnah di situ, tidak ada ziyadatul gunnah maksudnya, ya, hanya sebatas penyempurnaan gunnah yang sebentar, ya, karena di situ mim, ya, sifatnya memang gunnah tetapi tidak ada tambahan sehingga dilamakan bacaannya, tetapi sebatas untuk menyempurnakan sifat yang ada pada huruf mim saja, mim sukun. Alam taro, nah, ro-nya kemudian dibaca tebal, ya, ta-nya tipis. Taro kaifa, 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 fa, huruf fa, ya, ada makhrajnya, ya, ditempelkan bagian ujung gigi seri bagian atas ke perut bibir bagian dalam, ya, di bibir bawah. Fa, ya, ada 2 huruf fa. Kaifa fa'a, kemudian huruf ain, ya, terus dilatih huruf ain di wasatul halq, ya, di bagian tengah tenggorokan. Fa'ala rabbuka bi kemudian di sini ada huruf shad, ya, sempurnakan sifatnya, memiliki sifat itbaq, ya, dan juga isti'la dan juga itbaq. Kemudian a-nya juga sempurnakan, tipis dulu, baru nanti ketebalannya di huruf shad. Bi ashabil fil, di akhir kita baca panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat mad arid li sukun. Kali lagi,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam huruf jim sukun dipantulkan, qalqalah yaj'a, huruf ainnya juga terus dilatih ya di tengah tenggorokan dan tidak masuk melalui suaranya melalui ke rongga hidung ya. Yaj'al kaidahum fi. Nah, di sini jelaskan huruf mim sukunnya harus jelas ya, kemudian fa-nya juga harus jelas. Kaidahum fi. Sempurnakan dulu mimnya, makhrajnya sampai tertutup bagian makhraj mimnya. Kaidahum fi tad. Ya, kemudian di sini ada huruf ta tipis ta, kemudian huruf dhad ya, huruf dhad sukun tidak dipantulkan ya, melainkan hanya dialirkan suaranya dari hafatul lisan ya, dari bagian sisi sisi lidah yang disentuhkan ke bagian gigi geraham ya. Fi tadlil, kemudian huruf lam terakhirnya dibaca tipis dan tidak dipantulkan. Tadlil ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa ya, manyun terlebih dahulu, monyongkan bibirnya. Wa arsa, kemudian ro sukun ya, sebelumnya berharokat fathah dibaca tebal. Wa arsala alaihim, kemudian huruf ain lagi, alaihim huruf mim sukun tidak disertai dengan tambahan gunah, langsung alaihim tayran ababil. Tayro, to tebal, ro-nya tebal. Toy, kemudian sempurnakan dulu huruf ya sukunnya. Tayran ababil. Ya, kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, pada huruf ra tidak ada jeda, jangan wa arsala, jangan berhenti atau ada jeda di situ, mengalir. Wa arsa, karena huruf ra memiliki sifat bainiyah ya, tetap mengalir suaranya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ulangi ya, ta
tipis, kemudian ro tebal. Tarmihim. Nah, kemudian baru di sini huruf mim sukun ya, karena setelahnya huruf ba, maka dia menjadi sebab adanya tambahan gunnah ya, ditahan suaranya. Tarmihim bi tidak dilangsung atau tidak cepat bacanya, tapi ditahan dulu agak lama. Tarmihim bi ya, dan sekali lagi ya, di sini walaupun ada perbedaan pendapat ya, ada dengan furjah, ada dengan itbaq. Nah, tapi yang kami pelajari, yang kami bacakan itu adalah dengan itbaq, menutup sempurna bagian bibirnya, bibir atas dan bawah ya, kemudian baru ba-nya dibaca. Tarmihim bihijah, haknya jelaskan ya, betul-betul terasa. Bihijaratim, di sini juga sama ada tambahan gunnah ya, di kasratain bertemu dengan huruf mim. Bihijaratim selanjutnya ada lagi juga ikhfa, ada tambahan gunnah, tidak boleh cepat ya, tidak boleh langsung bacanya, tahan dulu di situ, sempurnakan huruf atau sifat gunnahnya. Sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, tidak ada apa? Ada 3 yang ditahan, perhatikan. Kemudian misi di sini ikhfa kepada huruf sin ya. Maka jangan tebal, jangan miusi, tapi tipis sebagaimana huruf sin juga tipis. Misi jil tipis ya, ikhfanya tidak boleh tebal. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'kul di situ hanya hamzah ya, hanya cukup dengan ada jeda sedikit ya, menutup pita suara ma'kul tanpa ada ditekan ya. Faja'alahum, ain lagi, faja'alahum ka'as. Nah, di sini kemudian huruf shad ya, dibaca tebal. Ka'asfim ditahan ya, tanwin bertemu dengan huruf mim. Ka'asfim ma'kul, kafnya tipis dan juga sampai lam kul tipis semua. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Insyaallah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut dulu materi, nanti selebihnya kita jika masih ada waktu kita lanjut latihan satu persatu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk lanjutkan terlebih dahulu materi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang basmalah ya, di mana ada perbedaan para ulama mengenai khususnya di bacaan basmalah di surat Al-Fatihah ya. Apakah termasuk bagian dari ayat atau surat Al-Fatihah ya, ayat pertama, atau tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah ya. Maka sebagaimana yang sudah kita bacakan juga ya di dalam kitab tafsir Juz' Amma ya, karya Syekh
Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan ini pendapat yang beliau pilih dan juga merupakan pendapat mayoritas para ulama ya. Menurut pendapat yang masyhur ya dalam mazhab Hanafiyah ya, kemudian pendapat yang paling sahih dalam mazhab Hambali ya, dan menjadi pendapat kebanyakan fuqaha ya, mereka menyatakan bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah bukan termasuk ke dalam surat Al-Fatihah ya, yakni maksudnya bahwa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin ya, tidak termasuk basmalah. Basmalah merupakan hanya pembuka ataupun ya bacaan sebelum masuk ke dalam surat Al-Fatihah ya, dan ini sudah kita bacakan kemarin ya, termasuk ada dua dalil ya, yang ditulis ya oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, dan juga ini hadis ini juga banyak disampaikan juga ditulis oleh ataupun dalam tulisan-tulisan yang lain. Pendapat yang pertama nas ya, dalil yang pertama adalah dari nas ya, bahwa hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Allah membagi salat ya, yang maksudnya adalah salat Al-Fatihah menjadi dua bagian ya, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba ya. Dan ketika di situ menyebutkan ayat pertama yaitu fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi ya, ketika seorang hamba membacakan alhamdulillahirabbil alamin maka Allah berfirman ya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, dan begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah ditinjau dari rangkaian ayatnya ya, ditinjau dari rangkaian ayatnya, lafaznya ya, dimana kita ketahui bahwa Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ya, berarti Al-Fatihah itu ada 7 ayat ya. Kalau 7 ayat berarti itu ada 3 ayat pertama, 3 ayat terakhir, kemudian pertengahannya adalah 1 ayat dibagi setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Maka ya, sebagaimana di ayat yang pertengahannya ya, menurut para ulama yaitu ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, di mana pada ayat ini terbagi menjadi 2. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, menyembah, wa iyyaka nasta'in ya, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka di ayat ini iyyaka na'budu adalah ayat termasuk bagian untuk Allah, iyyaka nasta'in adalah termasuk sebagian ayat ya untuk hamba. Ini jika dilihat dari urutan ayat ya, maka ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, di ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah untuk Allah, setengahnya lagi untuk hamba. Dan selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim untuk hamba, lil abdi siratal ladzina an'amta alaihim, itu juga lil abdi atau untuk hamba, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu juga lil abdi untuk hamba. Jadi di ayat yang berbedanya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu dibagi menjadi 2 ayat ya. Walaupun begitu sekali lagi ya, dan terjadinya perselisihan para ulama juga di dalam salat khususnya ya, boleh membaca bismillah ketika salat itu dijahar ya, dengan nyaring ataupun dengan sir, itu sejatinya menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam bisawab ya. Walaupun sekali lagi yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa basmalah juga merupakan surat Al-Fatihah itu berdasarkan juga dalil-dalil yang mereka para ulama juga mengambil dari dalil-dalil juga ya. Salah satunya juga di sini disebutkan ya, di dalam artikel di rumaiso.com ya, menurut Imam Ahmad sendiri basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah
Ya, karena alasannya para sahabat menetapkan dalam mushaf, ya, Abu Hurairah juga pernah membaca Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di sini dikutip pernyataan atau perkataan dari Ibnul Mubarak, ya, beliau ya rahimahullahu taala sampai menyatakan siapa yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim maka ia meninggalkan 113 ayat atau surat maksudnya di sini, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pembahasan isti'adzah dan basmalah di pembahasan terakhir insyaallah. Ya, yang kita akan bacakan yaitu adalah aujahul basmalah bainas suratain, ya. Cara-cara membaca basmalah di antara dua surat, ya, yakni ketika kita akan membaca dua surat, ya, maka di situ ada cara-cara membaca basmalah di pertengahannya, ya, atau misalkan boleh ketika membaca biasa atau misalkan ketika kita baca dalam sholat, ya. Biasanya kalau di dalam sholat tarawih ada sebagian imam-imam yang membaca lebih dari satu surat, ya. Nah, maka bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surat? Maka ya di sini ada beberapa cara, ya. Wa idza aradal qari wasala suratin ma bis suratil lati ba'daha fasayajid thalathata atraf, ya. Apabila seorang qari, seseorang yang membaca Al-Qur'an, ya, berniat untuk mewasol, menyambung surat satu dengan surat yang setelahnya, maka kita akan mendapatkan tiga cara, ya, tiga cara dan juga kita fokus pada tiga bagian, yaitu bagian yang pertama adalah ayat terakhir, ya, pada surat yang kita baca, kemudian basmalah, ya, yang ketiganya adalah ayat pertama surat yang setelahnya. Nah, itu yang perlu atau yang menjadi fokus kita pada cara yang ini, ya. Walaupun mungkin secara praktek kita sebetulnya terbiasa dengan muwaqaf, ya, tapi ini pembahasan yang perlu kita ketahui, ya. Apalagi di sini juga nanti ada salah satu cara yang terlarang, ya, yang dibahas, disampaikan dan ditulis oleh para ulama. Ya. Di sini al-aujah al-jaizah, ya. Cara-cara yang diperbolehkan, ya. Nanti ada cara yang kedua, itu adalah cara yang tidak diperbolehkan, ya. Cara-cara yang diperbolehkan ini ada tiga macam, ya, ada tiga cara. Yang pertama adalah qat'ul jami, ya, qat'ul jami, memutus semuanya, ya, yakni yaqra'u akhir surah al-aula, ya, atau ula wa yaqif, ya, dan dia berhenti membaca ayat terakhir pada suatu surat kemudian berhenti, ya, kemudian yaqra'ul basmalah, kemudian membaca basmalah wa yaqif, kemudian berhenti lagi, waqaf lagi, thumma yaqra'u awwalus surah ats-tsaniyah, kemudian membaca ayat pertama pada surat yang selanjutnya, ya. Contoh, kita sambil latihan lagi. Misalkan kita baca di surat yang mudah-mudah saja, yang pendek, misalkan di surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, ya. Yang pertama memutus semuanya, ya, berarti misalkan wa min syarri hasidin idza hasad, berhenti di situ, ya. Kemudian lanjut dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian lanjut ayat pertama di surat An-Nasnya, qul a'udzu birabbin nas, ya, itu ayat yang cara yang pertama yang diperbolehkan, ya. Kemudian cara yang kedua yang diperbolehkan adalah waslul jami', yaitu menyambung, mewasol, ya, mewasol semuanya, ya. Misalkan mewasol semuanya, boleh nanti kita praktek, ya, kalau coba dulu. Baik, saya baca di wasol semuanya, kemudian nanti bisa diikuti dari ayat terakhir surat Al-Falaq, basmalah, dan ayat pertama surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Coba.
ومن شر حاسد إذا حسد Bismillah. الرحمن الرحيم A'udzu Masya Allah ya. Itu adalah cara yang diperbolehkan. Misalkan yang napasnya panjang atau misalkan yang yang imam misalkan wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin dan selanjutnya. Itu diperbolehkan mewasol semuanya ya, membaca ayat terakhir pada sebuah surat, kemudian berhenti disambung dengan basmalah, kemudian juga disambung dengan ayat pertama di surat setelahnya. Kemudian yang ketiga, cara yang diperbolehkan ya. Cara yang diperbolehkan yang ketiga adalah qata'ul awwal anis-tsani wa wasalat-tsani bis-tsalis ya. Memutus yang pertama dari yang kedua ya. Memutus yang pertama yang kedua berarti bagian yang pertama adalah akhir surat. Ya, akhir surat yang kita baca dengan bacaan basmalahnya itu diputus, ya berhenti, waqaf. Ya, kemudian wa wasalat tsani bis-tsalis, ya menyambung mewasal yang kedua dengan yang ketiga. Yang kedua itu adalah bacaan basmalah, yang ketiga bagiannya itu adalah ayat pertama di surat setelahnya. Jadi baca selesai akhir surat yang kita baca, berhenti, kemudian mewasalkan bismillah dengan ayat pertama dari surat setelahnya. Baik, kita praktek. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu diperbolehkan. 3 cara yang diperbolehkan tadi ya, qata'ul jami, waslul jami, ya memutus semuanya, waqaf semuanya, mewasal semuanya, kemudian dicukupkan, diputus di akhir surat, ya diwaqaf di akhir surat pertama, kemudian mewasal basmalah dengan surat selanjutnya, ayat pertama di surat selanjutnya. Nah, di sini tadi itu termasuk cara-cara yang pertama ya, al-aujahul jaizah, dari cara-cara yang diperbolehkan ya. Yang kedua ya, ini yang perlu kita ketahui dan perlu menjadi perhatian ya, khususnya ketika kita sering mewasol ya dari satu bagian atau ke bagian yang lainnya. Misalkan yang ini, yang sanian adalah al-wajhul mumtani, cara yang dilarang ya, cara yang terlarang, tidak boleh kita lakukan, yaitu adalah wasalul awal bisani wa qat'us salis, yaitu mewasal bagian yang pertama dengan yang kedua, kemudian diwaqaf dengan yang ketiganya ya. Artinya mewasal akhir surat dengan mewasal akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian di basmalahnya berhenti, kemudian lanjut ayat pertama di surat setelahnya. Ya, contoh misalkan ketika surat Al-Falaq dan An-Nas akan disambung, kemudian ini cara yang terlarang yang tidak boleh dilakukan. Misalkan wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Diwasal dengan bismillahnya. Kemudian sambung ayat yang pertamanya dipisah tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang terlarang, tidak boleh. Ya, karena kenapa? Ya, itu seolah-olah menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Falaq. Ya, ayat terakhir dari surat Al-Falaq ya, sehingga terkesan seperti itu. Dan cara ini adalah cara yang terlarang, tidak boleh dilakukan oleh seseorang ketika akan mewasal ya bacaan basmalah dengan surat setelahnya. Baik, itu
adalah surat-surat yang umum, ya, surat-surat yang umum secara keseluruhan dari baik surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang. Nah, ini ada surat khusus, ya, pembahasan pada surat khusus, ya, yang akan mengetahui ataupun cara-cara pada dua surat khusus ini, yaitu adalah surat Al-Anfal dan surat Baro'ah atau surat At-Taubah, ya. Ini ada pembahasan khusus juga yang disampaikan, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, kita di surat Al-Anfal, ya, dengan surat At-Taubah. Ini juga suratain, ya, dua surat, tapi surat Al-Anfal Baro'ah itu ada pembahasan tersendiri. Bagaimana cara-cara menyambung surat Al-Anfal dengan surat Baro'ah atau At-Taubah? Ya, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ya, sama-sama membahas tentang surat Baro'ah atau At-Taubah, yaitu tidak dibaca atau bahkan tidak ditulis juga basmalah pada permulaan surat At-Taubah, ya. Maka ketika seseorang akan membaca surat At-Taubah itu tidak dibaca basmalah sebagaimana pada surat-surat yang lainnya. Nah, maka di sini perlu diketahui bagaimana cara menyambung surat Al-Anfal dengan Baro'ah, ya, tanpa basmalah, ya, tentunya juga berarti tanpa ta'awudz, ya, ketika akan mewasol menyambung dua surat, ya, karena ta'awudz kita baca hanya di permulaan juga ketika akan membaca Al-Qur'an. Maka cara-caranya, ya, di sini disampaikan, ditulis, ya, oleh para ulama mengenai masalah ini. Itu ada 3 cara, ya, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah cara yang umum, ya, yang umum adalah cara al-waqfu, yaitu dengan mewaqaf semuanya, ya. Al-waqfu ala alim, yaitu adalah waqaf pada kata alim di surat terakhir, ya, di akhir ayat surat Al-Anfal, waqaf alim, ya. Kemudian summa al-ibtida bilafzi baro'ah, kemudian memulai lagi dengan lafaz baro'ah langsung, ya, tanpa ada bismillah. Baik, kita misalkan contohnya, karena di sini ayat terakhir di surat Al-Anfalnya cukup panjang, kita ambil potongan ayat terakhirnya, misalkan untuk pembelajaran, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti waqaf di situ, kemudian ketika akan melanjutkan surat At-Taubah langsung baca bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, ya. Ini contoh di surat Al-Anfal dan At-Taubah, ya, surat surat ke-9, ya, Al-Anfal ke-8 di halaman 186, ya. Surat ke-8 dengan surat yang ke-9. Baik, contoh kita akan langsung praktek saja, ya, di ayat terakhir dengan disambung dengan surat At-Taubah, ya, ayat terakhir di surat Al-Anfal dengan ayat pertama di surat At-Taubah atau Baro'ah. Baik, bisa diikuti. Kita praktek sekalian. Langsung. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Silakan. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Inna
Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, itu cara yang umum, yaitu di waqaf di ayat terakhir, lanjut langsung di ayat pertama surat At-Taubahnya. Yang kedua, ya, cara yang kedua adalah al-waslu ma'as saqt, ya, al-waslu ma'as saqt, ya, ya, yaitu adalah as-saqt alal mim min lafzi alim, ya, yaitu adalah menyambung, mewasol dari ayat terakhir surat Al-Anfal kepada ayat pertama di surat At-Taubah, ya, tetapi diwasolnya disertai dengan adanya saqt, ya, atau saktah, ya, yang sering kita dengar, ya, saktah. Saktah itu adalah apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, ya, biduni tanaffus fi summa qiraah baroah, ya, yaitu berhenti pada kata alim tapi tidak mengambil nafas, langsung baca kata atau lafaz pertama pada surat At-Taubah, ya. Contoh, kalau tadi waqaf itu kan berhenti mengambil nafas, ya. Kalau ini tidak mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, ya. Berhenti pada alim di ayat terakhir surat Al-Anfalnya, tapi tidak disertai dengan mengambil nafas, langsung baca ke setelahnya, ya. Coba kita praktek di lafaz terakhirnya saja, ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Silakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ya, itu adalah cara yang kedua, mewasol tapi tidak langsung mewasolkan, ya. Berhenti tapi tanpa mengambil nafas, ya. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini adalah mewasol secara sempurna, termasuk dengan hukum-hukum, ya, yang terjadi, ya, pada akhir kata di surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah di ayat pertamanya, yaitu di sini, ya, terjadi hukum iqlab, ya, al-waslu ma'al qalb, ya, mewasolkan dengan disertai hukum iqlab, ya, karena di sini ada tanwin, ya, atau dhammatain setelahnya huruf ba, maka terjadi hukum iqlab, ya. Kita contohkan. Di sini wasala kalimah alim bi kalimah bara'ah ma'a tatbiqi hukmul qalb, ya. Itu dengan mempraktekkan disertai dengan hukum iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum
minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Silahkan. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Disertai dengan hukum iqlab ya, berarti ketika terjadi bacaan iqlab di situ maka juga ada tambahan gunnah ya, harus ditahan dulu. Innallaha bikulli syai'in alimum ba, jangan langsung alimum baro ya. Ketika terjadi hukum iqlab dan dipraktekkan di situ maka juga disempurnakan ziyadatul gunnahnya ya. Nah, termasuk ini juga untuk mempermudah ya di mushaf terbitan Madinah juga ya, dan mungkin juga ada di mushaf lain itu ya langsung ada tanda mimnya di akhir kata pada surat At-Taubah alimum, di situ langsung ada tanda bacaan iqlab ya. Itu sebagai tanda bahwa bolehnya kita mewasol dengan ayat pertama di surat At-Taubah dengan melaksanakan atau mempraktekkan langsung huruf hukum iqlab ya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk di pembahasan terakhir, pembahasan tentang ataupun pengetahuan ataupun hukum-hukum seputar isti'adah dan basmalah ya, dan kita sudah mempelajarinya bersama ya di beberapa pertemuan ya, termasuk bagaimana cara-cara jika ingin mewasol ya ataupun waqaf ya pada bacaan isti'adah, kemudian pada bacaan basmalahnya ya, termasuk juga ketika akan mewasol di antara dua surat yang kita baca. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit praktek di surat Al-Fil ya, masih ada kurang lebih 10 mentitan lagi untuk kita praktek di surat Al-Fil. Silahkan dari Bang Abizar, Fadhal, surat Al-Fil lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lebih dikeluarkan lagi, lepas suaranya. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Huruf ainnya sempurnakan. Kaifa fa'ala Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, lanjut. Alam yaj'alil kaida Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsa, huruf roh tetap dialirkan suaranya, tidak ada jeda. Wa arsala alaihim, jadi dari suara huruf roh ke huruf sinnya tidak ada jeda. Wa arsala alaihim. Iya betul, lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Coba taknya tipis dulu.
tarmihim ترميهم بحجارة من سجيل huruf sin min sijil ترميهم بحجارة من سجيل lanjut فجعلهم كعصف مأكول huruf ainnya faja'alahum ka'asfim ma'kul فجعلهم كعصف مأكول hasbuk cukup lanjut lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Agak lebih disamarkan sedikit huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alam tara kaifa ro-nya tebal. Taraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kurang tebal huruf shadnya. Bi asha. Alam tara kaifa Ro-nya tebal. Taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, coba ulangi pada kata biasha. Ha-nya lebih jelas lagi. Bi Naam. ashabil fil. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Fi tadlil. Ya, sempurnakan. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran. To-nya tebal. To alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tebal ro-nya. Tarmihim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bihijaratim. Ro-nya tebal juga, ulangi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfin Huruf shad tebal. Ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, barakallahu fikum. Ya, Kak. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismi. Dari suara huruf sinnya langsung bersambung ke mi. Bismillahir. Jangan jeda. Bismi. Masih jeda. Bismi. S-nya jangan hilang. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya suara asnya jangan hilang. Bismi tadi betul. Lanjut. Alam taro kaifa Ro-nya tebal. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala Rob. Coba fa'ala. Naam. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sempurnakan. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi jelas ianya kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala jangan hilang juga. R-nya jangan hilang. Wa arsala alaihim tayran ababil. I-nya iya-nya jelas dulu. Tayro. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lagi wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut. Tarmi. Jangan jeda, jangan diputus suaranya. Tarmihim. Ada tambahan gunnah ditahan. Tarmihim bi, tahan dulu. Him bihija. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Haknya lebih dijelaskan. Bihijaratim. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ma'kul. Lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi di huruf kaf jangan terlalu dominan hamznya. Ku jangan sampai berlebihan hamznya karena dia juga huruf syiddah ya, harus disempurnakan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'as termasuk di sini juga nanti disempurnakan ya, jangan ada jeda. Jadi artinya jangan putus suara asnya. Ka'asfi sampai ke huruf fi jangan putus. Ka'asfim sama dengan bacaan basmalah misalkan. Bismi, jadi asnya tidak hilang, tidak putus. Bismillah. Seperti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Haknya lebih terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya agak kepanjangan. Rahmanirrahim. Maknya 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
haknya yang dari tengah tenggorokan. Bi asha ha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ta jelas. Fita tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Taknya sudah jelas, sekarang tinggal dodnya ditebalkan. Fi huruf dodnya tebal. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jangan dipantulkan. Nah, masih pemantul. Tad. Fi tahan suaranya dialirkan. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Masih memantul. Iya, masih memantul. Jadi jangan dilepas, caranya jangan dilepas posisi lidahnya. Tempelkan aja ke giginya. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jangan dilepas posisi makhrajnya. Lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. La sama ainnya. Wa arsala sambung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmi. Taknya tipis dulu. Huruf ro-nya baru tebal. Tarmihim. Bi. Tak ada tambahan gunnah. Tarmihim bi, ditahan dulu. Tarmihim bi jaratin min sijil. Ya, karena bawaan nafasnya sudah di situ sebetulnya ada 3 yang ditahan ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka, ain, jukaf, huruf ain juga itu dibaca tipis. Jangan ka-nya jangan tipis. Jangan tebal, tapi tipis. Faja'alahum ka'as, huruf sodnya baru tebal. Ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kurang ditahan. Ka'asfim di situ ditahan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Barakallahu fiikum. Bapak mau praktek, Pak? Mau baca? Mau coba? Surat Al-Fil, silakan. Insyaallah hafalkan. Boleh, Pak? Silakan. Alam taro kaifa dari basmalah dulu, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya, Pak, jelaskan. Rahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba rahim. Nafasnya lebih terasa. Rahim. Sempurnakan sekali lagi. Bismillah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi
bi ashabil fil. Ada beberapa dua huruf yang masih bacanya kepanjangan, Pak. Harusnya pendek. Fa'ala pendek ya. Alam tara kaifa fa'ala ra, langsung fa'ala rabbuka bi, ka-nya pendek juga. Rabbuka bi ashabil fil. Coba Pak sekali lagi. Alam tara kaifa Fa'ala rabbuka bi. ashabil fil. Sekarang dari fa'ala aja Pak, fokus di fa'alanya. Fa'ala ra, ya fa'ala ra sambung. Fa'ala rabbuka bi as. Coba. Fa'ala rabbuka bi Nah, la-nya sudah betul, pendek, ka-nya yang panjang masih. Fa'ala rabbuka bi as. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. La-nya sudah pendek, tinggal kafnya. Lanjut Pak, ayat kedua Pak. Alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini suaranya dari samping. Fi tadlil. Fi tadlil. Nah, lebih baik yang ini. Kalau tadi mirip-mirip dengan huruf jim. Ulangi Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 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 Lanjut Pak. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayra, ya-nya jelas. Tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut Pak. Tarmihim. Mi-nya panjang Pak. Tarmihim. Bihijaratim min sijil. Bihijaratim, ja-nya panjang. Bihijaratim. Coba. Bihijaratim min sijil. Alhamdulillah. Lanjut Pak, ulangi dulu. Tarmih. Nah, betul. Coba yang tarmihim. Mi-nya panjang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sekali lagi Pak, tarmihim. Panjang. Tarmihim bihijaratim. Ja-nya panjang. Tarmihim bihijaratim. Min sijil. Insyaallah. Nanti sambil dilihat lagi mushafnya, insyaallah lebih membantu. Mana bacaan yang panjang, mana bacaan huruf yang pendek. Tanda panjang itu ada 3, mad, alif, waw, dan ya. Coba Pak. Adanya nanya Pak. Baik. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ka-nya pendek. Fa'ala rabbuka bi rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Coba Pak dari rabbuka ya. Rabbuka bi ashabil fil. Nah, betul, kafnya pendek. Sekali lagi, Rabbuka bi ashabil fil.
Rabbuka bi ashabil fil. Iya, lanjut Pak. Ayat kedua. Alam yaj'al, lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Haknya dijelaskan. Kaidahum. Ulangi. Kaidahum fi tadlil. Lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Terus Pak. Tarmihim bihijaratin min sijil. Coba bihijah. Iya, bihijah. Iya. Bihijaratin min sijil. Lanjut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Cukup dulu, enggak apa-apa Pak. Ya, jadi mungkin kita yang baru belajar membaca atau memperbaiki bacaan, ya sebetulnya bagusnya punya tahapan, ya. Yang tahapan pertama yang perlu diperbaiki tentu adalah huruf-hurufnya, ya. Jangan sampai ketukar ha dengan ha, a dengan a. Itu dasar bagi seseorang yang ingin belajar, ya, atau memperbaiki bacaannya. Huruf-hurufnya jangan sampai tertukar dulu. Nanti setelah itu masuk di panjang pendek, ya, karena itu juga panjang pendek termasuk dasar, ya. Kalau panjang, nah, ya, berarti seharusnya pendek ada huruf yang ditambah, nah, atau yang harusnya panjang dibaca pendek ada huruf yang dihilangkan. Dan itu nanti kalau kita enggan, ya, untuk pengen belajar memperbaiki bacaan, itu khawatir akan berdosa, kayak karena sudah banyak pembahasan juga, ya, termasuk di kitab yang sudah kita pelajari. Para ulama juga ada yang mengkategorikan terancam berdosa, ya, jika kita sudah misalkan dari segi pengetahuan atau dari segi gurunya sudah ada, tinggal belajar tapi kitanya masih enggan. Khawatir itu kita masuk ke ancaman yang disebutkan oleh para ulama berdosa ketika kita enggan untuk belajar memperbaiki Al-Quran. Tapi kalau kita salah tapi kita masih berusaha belajar, tapi itu insya Allah termasuk yang ma'dzur, ya. Ada uzur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita terus bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan semangat untuk membaca Al-Quran, terutama sekarang sudah dekat-dekat menjelang Ramadan. Maka di bulan Ramadan ada anjuran kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dicontohkan oleh banyak para sahabat, ya, tabi'in dan para generasi soleh, ya, yang sebaik-baik generasi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akhiri pertemuan sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.